Halo guys, ini video pertama pengenalan Tumbas App. Yang dimana di video pertama ini kita bakal mulai dari role kasir ya. Jadi kita bakal membahas si role kasir itu bisa apa aja fungsinya di app ini. Maksudnya bisa ngelakuin apa aja. Oke, kita mulai dari halaman login. Di sini ada halaman login. Langsung saja kita login sebagai kasir di sini. Oke, kita login. Kita akan diredirect ke sini. Nah, kita mulai pertama mungkin dari dashboardnya. Jadi halamannya itu kayak gini, app-nya. Ini bisa dibuka tutup juga. Jadi kita mulai dari dashboard. Ini dashboard ini merupakan ringkasan operasional hari ini. Jadi misal sekarang ini hari Kamis 18 Juni. Ini ada stats cardnya kayak gini, ada 4. Omset hari ini berapa, jumlah transaksi, terus menu terlaris, save. Nah, kita mulai dari RP nya ini apa yang dilakuin, transaksi yang terjadi hari ini ya. Terus di bawahnya ada 75% kayak ini, yang 10% 169. Bentar, kita oke sudah 100 ya, kayak gini aja enak. Ini adalah perbandingan dari hari sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu misal aku udah buat berapa transaksi, berapa omsetnya. Nah, untuk hari ini berarti dia plusnya ini naik, berarti plus 75%, itu plusnya 169.000, berarti selisihnya dari hari kemarin. Terus di sini ada jumlah transaksi. Jumlah transaksi hari ini 3, rata-ratanya Rp131 nominalnya. Terus ada menu terlaris hari ini, beef steak 5 terjual, totalnya 300.000. Shift ini untuk shiftnya sekarang belum dibuka ya. Di bawahnya ada transaksi terbaru. Transaksi terbaru apa ya, transaksi yang baru dilakuin. Terus ini lihat semua, ini bisa langsung nanti menuju ke halaman transaksinya yang full. Terus ada reservasi hari ini. Di kanannya itu adalah reservasi atau orang yang bakal hadir hari ini. Jadi di sini ada di jam 7. Satu orang ya, misal satu orang lah. Buat data dummy aja ya. Buat perumpamaan. Terus dia mejanya meja 1. Confirm kayak gini. Nah, ini bisa juga lihat semua lihat semua reservasi. Terus ada di sini aksi cepat, ada buka pos, floor plan untuk langsung ke ininya, mau ke POS nya, blueprint dan lain-lain. Oke, kita review ini dulu. Ini cabangnya udah. Kita review profil dulu. Jadi di sini kita ada profil. Profilnya kayak gini, informasi akun, kasir, emailnya, branch-nya, cabang, terus itunya kapan masuknya. Sini ada nama lengkap, email. Ini kalau misal kalian mau ganti password, ada password saat ini, harus masukin password saat ini, password baru sama konfirmasi password ya. Tapi kalau kalian nggak mau masukin password, itu bisa. Jadi kalian ganti nama lengkap atau emailnya saja bisa. Oke, kita lanjut ke sini, ke POS. Oke, jadi kayak gini halaman POS nya. Jadi ini tampilan ketika kita belum buka shift. Makanya di sini ke disable kan, ada ya disable lah, nggak bisa diklik, warnanya agak gelap, terus kayak gini lah, agak putih ya. Nah, terus kalau kalian mau transaksi atau ya bikin transaksi, kalian itu harus buka shift dulu. Kalian nggak bisa transaksi kalau kalian belum buka shift. Misal kita buka shift kerja kayak gini, modal awalnya ya misal 500.000 ya. Kita mulai shift. Nah, itu ini dari hostingnya ada berapa masalah. Lupa. Jadi disclaimer dulu ya sebelumnya, di app ini
itu ada beberapa masalah yang memang belum aku solve karena ya udah pusing. Jadi daripada nge-solve nya lama, mending aku rilis dulu, jadi nanti nge-solve nya sambil jalan. Yang belum ke solve itu ada kayak tosnya apa, alert warning apa, alert notifnya itu loh, itu ada beberapa nggak muncul memang dia. Jadi kayak tutup shift tadi kan, buka shift tadi itu harusnya muncul kayak alert berhasil buka shift atau apa gitu. Nah itu nggak muncul karena memang ada error tadi, yaitu memang nanti aku solve sambil jalan ya. Kayak gini tampilannya. Kalau udah buka shift maka di sini akan ya bisa dipakai. Contoh kita mau buat transaksi, di sini ada searching, bisa kategorinya juga. Ya kita coba buat transaksi deh. Kita misal buat transaksi bakso sama ini aja deh, nasi goreng. Nah di bagian ini, bagian kanan sidebar chartnya, kalian bisa lihat ada bakso. Ini kuantitinya bisa kalian tambahin kalau mau berapa. Nah kita satu aja. Terus kita bisa masukin juga catatan, misal apalah catatan, misal apa ya, tanpa tahu. Nah kayak gini aja lah. Ini buat catatan per itemnya. Jadi misal bakso ini tanpa tahu. Atau di sini kalian bisa juga masukin modifier. Modifier ini kustomisasi menu, kayak misal ada tambahannya, misal ada kayak ini, misal nasi goreng ada ekstra daging, ekstra telur, ini bisa kalian tambah, bisa kalian centang aja. Misal kita pilih ekstra daging ya, kayak gini, kita pesen 2, kita bayar sekarang. Terus kita nah kayak gini tampilan pembayarannya kayak gini, subtotal. Di pemesanannya kita bisa milih kayak kayak dine in, take away, delivery, dan lain-lain. Kalau dine in kayak gini kita bisa pilih meja, take away. Nah kalau delivery ini bisa ada inputan untuk nama atau alamatnya, terserah, soalnya kan dikirim, biar tahu alamatnya, ngirimnya kemana. Kita coba buat transaksi dine in, pilih meja, misal meja 11. Di sini ada, oh ya ini ada tampilannya. Kalau hijau berarti tersedia, merah sedang terisi, ada yang isi. Kalau ini apa, ada maintenance ya, maintenance kayak gini. Apa ini, oke, misal kita pilih meja 11. Ini kalau mau ngasih diskon, kalau enggak ya kita skip. Diskonnya RP persen juga. Untuk catatan pesanannya misal ya kayak gini, contohnya ulang tahun, allergic to peanut, kita nggak usah untuk sementara. Nah metode pembayarannya bisa kita pilih. Nah di sini kita bisa apa ya, split payment ya, kita bisa pembayarannya bisa lebih dari satu. Jadi misal separuhnya kita bayar pakai tunai, separuhnya kris, dan lain-lain kayak gitu. Ini bisa kalian tambah aja misal kayak gini. Nah untuk saat ini kita praktekinnya pakai satu langsung tunai. Nah di sini ada, kalian bisa masukin jumlahnya, misal si customer itu masukin ngasih uang berapa, kayak gitu bisa masukin. Atau kalian bisa pas kayak gini langsung, jadi sesuai jumlahnya apa totalnya pas. Atau misal kalian berapa kayak gitu, 50.000, nah, nanti muncul pas atau kembalian. Nah, kembaliannya berapa kayak 15.000 kayak gitu, 500.000 kayak gitulah ya. Tapi kita misal contohin pas, kita langsung proses bayar. Nah maka kayak gini bakal muncul invoice nya, bisa kalian cetak langsung, cetak struknya ya, nanti disambungin sama si printnya ini kayak ya, kayak gitulah ya. Oke kita tutup.
Oke, apalagi ya. Oke, di sini draft kita coba. Jadi di app ini ada fitur yang namanya draft atau hold order. Jadi case-nya itu mungkin untuk case misal kayak ada customer ternyata dia udah buat transaksi, ternyata kayak dompetnya ketinggalan atau apa, jadi dia ngambil di parkiran atau apa misal kayak gitu. Jadi kalian bisa hold dulu kan. Kalau nggak ada hold, misal ada kita buat transaksi terus si customer itu lagi ngambil uang, nah itu kan kita harus nunggu dulu si customer datang. Nah kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, sedangkan antrian lagi panjang misal kayak gitu. Nah jadi kan nggak mau kita harus cancel atau batalin dulu, nanti ngelakuin transaksi lagi. Nah untuk hold order ini bisa solve problem tersebut. Jadi misal kita ada dine in ya, misal customer milih meja atau nggak pilih meja dulu nggak apa-apa, kita customer mau duduk 12 kayak gini. Nah diskon, ini udah pilih menu ya. Nah ini bisa kita simpan draft dulu, entah itu customer mau bayar dulu atau misal tadi cashnya mau ngambil dompet ya ketinggalan. Nah, berarti kita simpan draft dulu kayak gini. Maka di sini sudah masuk draftnya. Nah kalau memang dia udah datang, kita bisa lanjut. Sini kita cari yang draftnya tadi ya, meja 12 ini kita edit. Nah kita lanjut ya kalau memang dia sudah bayar. Nah kayak gitu. Ini bisa juga nambah menu kalau memang mau nambah menu lagi dan lain-lain. Oke, kita coba misal sudah datang terus bayar pas, atau kita coba yang lain ya, 50.000 uangnya. Kita proses. Oke, nah sudah kan, kita bisa cetak struk saja. Oke, kita lanjut ke floor plan. Kita ke floor plan. Nah di sini kita bisa lihat untuk tampilan mejanya. Sini kita bisa filter juga tersedia, yang tersedia berapa yang terisi, yang sedang diisi, terus yang sedang perbaikan, ada reservasi, ada draft. Ini nanti aku jelasin sambil jalan. Totalnya, dakarnya kayak gini, keterisian. Nah kita bahas fiturnya dulu. Oke, jadi ketika ini yang terisi ini kayak yang perbaikan ini kayak gini tampilannya. Sebentar ya. Nah terus yang tersedia ini kita bisa juga mulai order baru dari sini, nanti bakal direct langsung ke POS nya yang tadi ya. Ini bisa. Terus yang ini yang terisi kita bisa, kita buka dulu. Ini bakal muncul terisi invoice nya, totalnya, itemnya, sejak kapan dia makannya kayak gitu ya. Di sini kita bisa tandai selesai dan bebaskan meja ya. Maksudnya ketika si customer itu sudah pulang ya. Jadi ketika si customer itu sudah pulang, kita bisa klik ini kayak gini, maka dia akan jadi tersedia ya. Terus yang selanjutnya ini ada fitur yang namanya order tambahan. Nah ini bisa menangani untuk case misal si customer itu sudah makan, sudah duduk ya, sudah makan, terus ternyata dia mau tambah order atau tambah menu. Nah kita bisa klik aja ini order tambahan, nanti bakal direct ke POS yang sesuai meja ini. Jadi kita nggak usah kayak set si mejanya ada di available dulu, habis itu bikin transaksi baru, itu nggak perlu. Jadi kita bisa lewat sini, kita coba ya order tambahan, kita coba. Nah ini udah kekunci di sini mejanya, meja 10 order tambahan. Terus kita kayaknya kita draft ini, kita ini aja deh, hilangin ya biar nggak ganggu.
kita take away, kita pas, kita bayar dulu. Oke, mantap. Kita kembali apa ini, kita ke floor plan. Oke, kita kan di sini tadi meja 10 ada tambahan. Nah, kayak gini udah kekunci mejanya. Misal customer mau nambah lagi, misal bakso atau es kayak gini bisa ya, kayak gini. Nah, ini sudah di set jadi terkunci, jadi nggak bisa diubah ya. Si customer ini nggak bisa diubah, mejanya juga kayak gini, tinggal bayar kayak gini. Oke, dan sudah jadi kayak gitu bisa ya. Terus lanjut full plan lagi, kita lihat. Oke, sudah aman. Oke, kita lanjut ke riwayat transaksi. Ini ada riwayat transaksinya, ada kayak gini, total transaksi, lunas, yang totalnya transaksi keseluruhan sama yang lunas, yang statusnya lunas, yang draft atau yang pending kayak tadi yang draft, ini yang di cancel, dibatal, terus yang refund yang. Oke, untuk filternya kita mulai dari search. Ini ada filter searchnya, kita bisa search saja kayak gini, atau cari yang cari kolom apa, misal invoice atau totalnya juga bisa. Invoice kita cari kayak gini. Oke, kayak gitu. Untuk statusnya bisa ada lunas, draft, lunas, misal yang lunas, draft, ada kosong, yang batal, refund kayak gitu ya. Terus pembayarannya mungkin yang ada pembayaran tunai, kris, dan lain-lain kayak gitu. Terus sekarang yang ada cuma tunai karena kita hanya bikin transaksi yang tunai saja dari tadi. Oke, terus ini untuk tipenya ada dine in, take away, delivery kayak gitu. Terus ini filter meja juga, ini bisa di search juga. Jadi selain drop down kita bisa juga search. Kalau memang misal meja itu kan banyak ya, banyak dan panjang, kita kan nggak mungkin nyari salah satu, jadi kita bisa search saja mejanya berapa kayak gitu, misal 2, meja 2 kayak gitu. Oke, terus ini untuk filter range nya, jadi dari tanggal apa, kalau mau nyari transaksi dari tanggal berapa sampai ke berapa gitu. Terus ada resetnya, untuk reset filternya. Oke, kita review bagian tabelnya. Ini detailnya, nampilin kayak gini, kasir, tipe dine in, meja 10, itemnya, detail pembayaran, ini subtotal. Oke, jadi ini kita kan ada yang namanya batal sama refund ya. Nah, ini kita bisa cek untuk alasan refundnya di sini juga. Misal kita batal, kita cek. Nah, ini transaksi dibatalkan oleh kasir Lamongan ya gitu. Oh ya, untuk ini deposit, ini nanti aku bahas lagi ke depannya, soalnya kita belum masuk ke reservasi ya. Terus ini yang refund, alasannya kayak gini, transaksi di refund oleh owner. Ini alasannya ya, ini cuma data dummy aja tadi nyoba. Ini kayak ya, misal alasannya refundnya misal komplain nggak enak atau kurang asin, nggak sesuai pesanan apa gitu. Oh ya, untuk owner ini kita bisa apa, kita bisa buat transaksi juga, nanti kedepannya aku bahas lagi kayak begitu. Kita lanjut ke reservasi ya. Oke, di sini reservasinya ada kayak gini. Jadi kita bisa pilih meja. Ini ada 3 tipe, 3 mode, yaitu meja reservasi meja saja, terus ada pre-order dimana menu saja, kayak nanti dibawa pulang kayak gitu. Terus ada yang lengkap ini yaitu ada meja sama menu juga, jadi sekalian dia pesannya dari awal kayak gitulah.
sederhananya ya. Kita bahas satu-satu dari meja saja. Ini bisa kita masukin nama customernya, misal Putri ya, Putri, terus nomor teleponnya kayak gini, kita asal aja. Jumlah tamunya misal 3 deh, tanggalnya kita bisa milih kayak gini enak lah. Nah, tanggalnya kita bisa milih sorry misal kita bikin yang cepet aja lah, nggak yang reservasi lama. Kita bikin besok tanggal 19, jamnya ya segini lah, nggak apa-apa, buat testing aja. Nah, terus kita bisa pilih meja di sini misal. Nah, kita juga bisa pilih meja kosong di sini, soalnya kan ya reservasinya masih besok gitu ya kan. Misal kita misal si customer mau meja 10 kayak gini. Nah, kayak gitu kita bisa lanjut grace period. Jadi grace period ini sudah di ini ya, defaultnya. Jadi defaultnya tadi berapa tadi, 40 ya. Nah, ini udah di set dari admin ya, nanti kedepannya kita bahas lah untuk role admin. Itu bisa di set defaultnya berapa tergantung kebijakan si restorannya. Tapi di sini kita bisa ubah-ubah juga sesuai yang kita mau ya. Misal ada gas-gas yang perlu kita ubah lah, misal kita ubah aja jadi 30 menit. Jadi terlambatnya itu apa, toleransi keterlambatannya itu 30 menit ya. Kita misal ada catatan juga, misal alergi makanan atau apa, ulang tahun ya, misal kita nggak apa-apa ulang tahun, dia booking buat ulang tahun. Nah, kita bisa langsung lanjut reservasi aja kayak gini. Nanti dibukain model kayak gini, data customernya, telepon dan lain-lain. Terus kita bisa juga DP. Kalau nggak mau DP nggak apa-apa. Kalau DP di sini ada pembayarannya atau nominal, ini ada langsung kayak gini. Misal di restorannya mau minimal DP berapa kayak gitu. Misal kita ada DP deh berapa ya, 20 lah, janganlah 100.000 ya. Kita coba buat reservasi, konfirmasi simpan. Nah, kayak gini kita sudah masuk. Nah, kita coba buat lagi reservasi yang lain. Kita coba yang lengkap. Jadi di sini ada Nanda Budi. Nah, kita pilih jumlah tamunya misal 3, tanggalnya 20. Oke, pilih meja. Nah, ini di sini ada kayak badge gitu ya, apa, reservasi. Ini menandakan kalau si meja ini ada reservasinya, maksudnya dia sedang direservasi oleh orang, entah itu kapan nggak tahu, pokoknya dia ada. Ini buat penanda supaya kasir tahu, oh ternyata ini ada reservasinya. Jadi kalau kita mau ngasih reservasi ya bisa mikir-mikir lah. Nah, kita bisa lihat kalau mau ngeliat reservasinya kapan, itu bisa kita klik dulu. Nah, ini lihat reservasi, ini ada tanggalnya lengkapnya, Jumat, Putri dan lain-lain. Nah, ini bakal muncul terdekat karena kita ini kayak ada pengecekannya kan, ada reservasi terdekat Jumat 19 Juni. Nah, 4 menit lagi lah. Jadi kalau terdekat itu ada warningnya kayak gini, supaya si kasir tahu lah, oh ada reservasi terdekat. Kita pilih meja yang lain aja di tanggal ini, antara itu ngubah tanggal atau kalau mau bisa meja lain. Nah, kalau misal kita bentrok, coba kita gimana kalau bentrok. Tadi kan 35 ya reservasinya, itu 35, coba kita 35. Oh ya, pengecekannya ini kayak dari 1 jam dia reservasi itu udah ada pengecekannya. Jadi buat apa ya, user supaya bisa lebih aware lah.
waspada. Kita coba bentrok. Oh bukan ya, tadi berapa? 34. Berapa ya? 20. Oh, kurang lebih 3 menit. Astagfirullah. Sini ada 36. Enggak. Kok bisa lupa sih? Ya, kayak gini. 36. Misal kalau memang ada bentrok pas gitu, maksudnya di jam menitnya, maka ada kayak gini, bentrok meja sudah di booking Jumat kayak gini, otomatis ini nggak bisa di ini, soalnya bentrok. Oke, misal kita buat ternyata ada bentrok, berarti kita pakai meja yang meja yang lain aja di jam tersebut ya. Sini grace periodnya misal kita ubah 15. Terus kita bisa milih menunya, soalnya ini reservasi yang lengkap, meja sama menu. Misal kita bakso beef steak, udah kayak gini. Depositnya 50 deh, kita bayar dulu. Oke, sudah, nanti bakal masuk ke reservasi list. Nah sekarang kita bisa lanjut ke reservasi list, kita bahas yang reservasi list. Oke, jadi di sini di reservasi list ini ada kayak gini tampilannya, daftar daftar reservasi kayak gini. Terus ada total reservasinya secara keseluruhan yang pernah. Terus hari ini itu yang harusnya dia datang hari ini, harusnya dia check in hari ini. Itu yang confirm, itu yang dikonfirmasi. Ada yang hadir, yaitu secara yang hadir, yang sudah hadir secara keseluruhan. Terus ini diambil, ini khusus untuk yang pre-order. Sini ada tidak hadir, yang ya memang benar-benar dia tidak hadir, maksudnya dia ya nggak udah waktunya tapi dia kayak nggak ngabarin atau apa, dan udah terlalu lama, akhirnya kita set aja sebagai tidak hadir kayak gitu. Ini yang di cancel, yang memang dia nggak bisa hadir, ternyata mungkin ada something. Oke, kita lanjut filternya ya, kayak filter search kayak biasa kayak gini. Terus di sini ada tipenya yang tadi kan reservasi ada 3 kan, di sini ada meja saja, terus pre-order, menu saja, terus meja plus menu. Bisa kalian filter yang meja saja kayak gitu ya. Setelah ada filter semua, ini yang filter untuk reservasinya itu kapan. Misal kita mau cek ada nggak ya yang reservasi hari ini, kita bisa filter kayak gini. Oh, di sini ada atau yang besok, minggu ini, bulan ini, dan lain-lain. Nah ini bakal ke disable kalau emang ini, jadi dia nggak ke disable nya itu pas semua saja ya kayak gitu. Jadi range nya bisa pakai range, kalau ini udah nyesuaiin sama besok itu berapa kayak gitu ya. Terus semua ini mejanya mejanya juga bisa di search kayak tadi. Terus di sini ada status, untuk statusnya yang confirm, yang hadir, yang diambil, yang tidak hadir atau dibatalkan kayak gitu. Terus kita bisa reset. Kita coba review dulu di sini. Tabelnya kayak gini, waktu 19 Juni, tipenya customer, nomor telepon, mejanya berapa, tamunya berapa, statusnya, ini detail kayak gini namanya. Terus ini ada, nah ini deposit diterima juga. Oke, terus kita lanjut ke edit ya. Jadi di ini bisa kita edit, kalau emang dia belum check in bisa kita edit dan lain-lain. Mau namanya, nomor teleponnya ternyata salah, atau mengubah tanggal reservasinya atau mejanya, ya terserah ya.
bisa kita tambah menu juga. Oke, kita back. Terus sini ada tanda untuk hadir atau biasanya check in lah ya. Jadi ketika si customer itu datang, kita bisa kayak gini, kita check in. Kita coba langsung saja tandai hadir, maka dia misal si customer itu datang kayak gitu. Kalau kita coba yang ini deh, si customer itu datang, reservasi putri sudah hadir ya, tandai hadir. Nah, maka diredirect ke sini. Nah, kita bisa pilih menunya, karena tadi yang kita check in itu kan yang meja saja kan, jadi dia bisa pilih menu sekarang. Misal bakso ya, ginilah bisa bakar kayak gini. Kita bisa lanjut. Nah, mejanya udah pilih 10. Oke, langsung saja kita bayar, proses. Nah, dia langsung tinggal duduk, tinggal nunggu menunya datang. Oke, kita lanjut ke reservasi list lagi. Sini ada apa ya, tandai hadir. Oh ya, edit sudah. Oke, cancel. Jadi untuk cancel, untuk batal, ini bisa kita klik kalau memang ternyata dia belum hadir, dan misal ada kayak mau ada sesuatu lah yang mengharuskan dia tidak bisa hadir. Alasannya apa, kalian ketik saja. Jadi cancel ini wajib ya, wajib kita ngasih alasannya supaya untuk audit, supaya tahu ini kenapa kok di cancel. Kita kan ini aja, nggak usah. Terus untuk tidak hadir ini ketika si customer ternyata sudah waktunya hadir, dan juga si grace periodnya atau toleransi waktunya itu kelewatkan. Tadi ada tuh toleransi waktunya. Nah, itu dia bakal muncul ini, dan ini semua secara real time ya. Jadi ketika dia waktunya ngecek, waktunya sudah habis toleransinya, ini bakal otomatis muncul secara real time. Kita coba tidak hadir misal. Oke, jadi ya tanda tidak hadir kayak gitu. Oke, otomatis ya statusnya sudah tidak hadir. Sekarang kita coba dulu buat reservasi form yang pre-order, misal Yanto. Misal Yanto sekarang. Oke, 20 53 54 55 21 menit. Oke, jangan 10 menit. Oke, kita buat bakso nasi goreng. Deposit gak usah. Oke, jadi aku mau nunjukin. Jadi di sini itu ada kayak alert kayak gini. Dia bakal nampilin. Kita mulai dari sini. Jadi ketika si ini kan tadi dia datangnya itu 21.10 ya, hari ini jam 9 lebih 10 lah. Sedangkan sekarang di sini jam 8.55. Nah, sistemnya itu bakal ngecek kalau ada reservasi yang khususnya yang menu only, yang menu saja, atau yang lengkap tadi, pokoknya yang ada menunya, dia bakal ngasih warning waktunya masak ya. Soalnya kan kita masak itu kan kita sebelum si customer datang kan, soalnya kan pesannya memang sudah pesan menu duluan. Jadi kayak gitu, kayak 60 menit, jadi 1 jam sebelum si customer datang ada warning ini. Nah, di sini juga bakal muncul kayak 1 perlu dimasak kayak gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat saja ini, klik, nah bakal muncul kayak gini waktunya masak. Kita coba kirim ke dapur kayak gini. Jadi kirim menu Yanto ke dapur, backup 18 Juni kayak gitu.
Kita coba ya kirim ke dapur. Nah, si menu ini bakal dikirim langsung ke kitchen display system. Kita coba login sebagai kitchen buat masak menunya. Oh sorry, kok kitchen sih? Kita coba sebagai kitchen LA. Untuk kitchen display system ini nanti aku jelasin next ya, jadi nggak perlu ini. Kita login ini cuma buat masak si menu tadi. Menunya tadi nih nasi goreng sama bakso. Kita mulai semua. Habis itu misal udah selesai masaknya, kita siap seperti gini. Nah, ini sudah siap dihidangkan. Di sini otomatis langsung bakal muncul siap diambil ya. Serahkan ke customer. Oh ya, soalnya ini menu saja, jadi dia munculnya siap diambil, serahkan customer, dan di sini muncul tombol serahkan dan bayar. Jadi si masakan kan sudah dimasak kan, selesai, sudah matang. Habis itu si customer datang tepat misal 21.10 datang. Nah, dia jadi tinggal ngambil menunya dan bayar tentunya. Nah, kalau misal si customer datang, kita langsung klik ini serahkan dan bayar. Nah, pastikan semua item sudah lengkap sebelum proses bayar ya, serahkan bayar. Nah, kita bakal redirect ke sini, halaman POS yang untuk bayar reservasi. Kayak begitu ya. Ini tampilin menunya apa aja, terus ini bayarnya ya kayak biasa lah ya. Oh ya, di sini kalian bisa juga nambah menu ya. Jadi kalian bisa juga nambah menu, misal ternyata mau nambah menu lagi itu bisa. Kalian bisa langsung aja pilih menunya, langsung bayar. Nanti menu yang baru lah itu bakal langsung otomatis kekirim ke kitchennya, nanti langsung dimasak kayak gitu. Misal kita nggak nambah menu lah, jadi customer datang langsung kita bayar, kita bayar seperti biasa. Nah, kayak gitu transaksi dapat stroke ya. Oke, itu aja sih videonya sampai sini. Oh ya, jadi pembahasan dari tadi itu hanya sebagian kecil saja ya. Jadi nanti mungkin untuk yang fitur-fitur lengkapnya, karena masih banyak yang perlu kita bahas, nanti bakal kita bahas di sosmed ya, tentunya di Instagram, TikTok, atau Facebook mungkin. Ditunggu next untuk kitchennya.